Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Qin Yu segera menyadari perubahan ekspresi dari Kaisar Sage Timur tertinggi Huang Fuyu dan mereka. Namun Qin Yu juga mengantisipasi bahwa Kaisar Sage Timur terbesar mungkin tidak terlalu senang dengan permintaannya. Hanya masalah berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Yang mulia, saya telah menyembunyikan masalah ini di dalam hati saya sepanjang waktu. Pada saat yang sama masalah ini juga menjadi alasan mengapa saya berusaha sekuat tenaga untuk melatih pengerjaan artefak. Qin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai seseorang yang berkultivasi dalam jangka waktu yang lama, praktis semua kultivator pasti memiliki tujuan di dalam hatinya. Setelah mendengar ini, Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu juga tahu bahwa tujuan Qin Yu sebenarnya adalah Jiang Li. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membujuk Qin Yu. Tidak peduli apa, Qin Yu adalah pengrajin artefak Grandmaster, seseorang yang sangat diminati di alam ilahi. Jika dia terlalu berlebihan terhadap Qin Yu, maka akan mungkin bagi Qin Yu untuk meninggalkan gunung emas yang menyilaukan. Huang Fuyu secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ekspresi Huang Fuyu kembali normal. Dia mengucapkan kata-kata persuasi. Qin Yu, jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, maka tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikan Anda. Hanya saya ingin mengingatkan Anda bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria, banyak dari mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di alam ilahi. Bahkan jika Anda berpartisipasi, itu masih akan sangat sulit. Tujuan yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin dia bisa menyerah dari kesulitan belaka? Terima kasih Yang Mulia Kaisar Sage. Qin Yu tersenyum dan membungkuk. Sebelumnya ketika Huang Fuyu mengucapkan kata-kata itu, dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menghentikan Qin Yu. Qin Yu, bukankah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak tahu bahwa Jiang Li? Suara yang tajam dan jernih terdengar. Qin Yu berbalik untuk melihat. Itu adalah Huang Fujing yang memiliki kulit yang sangat pucat. Melihat Huang Fujing, reaksi pertama Qin Yu adalah sakit kepala. Dalam hati Qin Yu, Huang Fujing adalah gadis yang sangat hebat. Hanya Qin Yu tidak memiliki perasaan sedikit pun untuknya. Sejak dia memiliki Lier di hatinya, gadis-gadis lain tidak bisa menggerakkan hatinya sedikit pun. Putri Jing, saat itu kekuatanku masih sangat lemah. Biarpun aku mengatakan itu akan sia-sia. Saya juga tidak ingin mempermalukan diri sendiri, jadi saya akhirnya berbohong. Saya berharap Tuan Putri tidak akan tersinggung karenanya. Qin Yu berkata dengan tulus. Qin Yu benar-benar berharap Huang Fujing tidak akan marah karena ini. Jika tidak, dia juga akan merasa bersalah. Huang Fujing tertawa sedih beberapa kali. Dulu ketika kamu menanyakanku tentang Jiang Li, aku curiga kamu ada hubungannya dengan dia. Jadi itu benar-benar masalahnya. Jin kecil, teriakan rendah yang menakjubkan terdengar. Orang yang berbicara adalah Kaisar Sage Timur tertinggi Huang Fuyu. Huang Fuyu berubah menjadi sangat serius saat dia melihat ke arah Huang Fujing. Jin kecil, Qin Yu adalah tuan istana mistik. Siapa yang dia suka, siapa yang ingin dia kejar, meskipun aku adalah Kaisar Sage, itu masih bukan sesuatu yang bisa aku paksakan padanya. Ayah kekaisaran, aku tahu. Huang Fujing sedikit mengangguk. Qin Yu khawatir. Pada saat yang sama dia mulai memeriksa Huang Fujing. Dia menarik napas lega. Untungnya kondisi pikiran Huang Fujing ini tidak banyak berubah. Qin Yu, jika ada sesuatu yang Anda membutuhkan bantuan saya dalam pencarian pengantin pria kota salju terapung itu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Kata Kaisar Sage Timur terbesar ke Qin Yu sambil tersenyum. Tidak hanya Kaisar Sage Timur terbesar tidak menghalanginya, dia malah ingin membantunya. Ini secara alami menyebabkan Qin Yu memiliki kesan yang lebih menguntungkan dari Kaisar Sage Timur tertinggi.
Mata Huang Fujing berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Qin Yu. Qin Yu, apakah mungkin bagi Anda untuk pergi ke tempat saya sebelum Anda pergi? Saya ingin mengobrol dengan Anda. Jing kecil, Huang Fuyu tampak sedikit marah. Huang Fujing menunjukkan senyuman kepada Kaisar Pertapa Timur tertinggi Huang Fuyu. Ayah Kekaisaran, istirahatlah. Saya hanya berencana untuk mengobrol dengan Qin Yu. Saya pasti tidak punya niat lain. The utmost is sage Emperor Yu mengangguk. Tidak peduli apa Huang Fujing tetaplah dewa surgawi tingkat tinggi. Dengan level jiwanya yang tinggi, kemampuannya untuk menahan guncangan juga tidak akan serendah itu. Qin Yu, apakah Anda bersedia datang ke tempat saya? Huang Fujing menunjukkan senyuman pada Qin Yu. Qin Yu merasa agak mati rasa. Namun apa yang mungkin dia lakukan? Qin Yu berkata dengan rendah hati. Putri Jing, saya tentu saja sangat bersedia. Qin Yu memiliki ekspresi yang masih bisa dianggap tenang dan tidak terganggu. Huang Fujing mengangguk ringan. Dia kemudian berbalik dan membungkuk kepada Kaisar Sage Timur terbesar. Ayah Kekaisaran, Ibu Kekaisaran, anak Anda harus pergi dulu. Setelah dia mengatakan itu, Huang Fujing berbalik untuk pergi. Ketika dia pergi, dia melirik Qin Yu. Qin Yu menggenggam tangannya dan berkata, Yang Mulia Kaisar Sage, Yang Mulia Permaisuri, saya juga akan pergi. Baik, kalian berdua bisa pergi, kata Huang Fuyu sambil tersenyum. Begitu saja Qin Yu mengikuti di belakang Huang Fujing dan pergi bersamanya. Adapun Kaisar Bijak Timur tertinggi dan istrinya, mereka melihat ke Qin Yu dan Huang Fujing pergi. Hanya setelah mereka berdua pergi, mereka mulai berdiskusi. Yang Mulia Jing kecil, dia Suyan, agak khawatir. Dia sangat mengerti mengapa Kaisar Sage Timur terbesar melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimanapun Qin Yu bukanlah seseorang yang mereka bisa perintah seperti yang mereka inginkan. Seorang pengrajin artefak Grandmaster, dia adalah seseorang yang diinginkan oleh semua kekuatan besar di alam ilahi. Huang Fuyu sedikit tersenyum dan berkata dengan tenang, Suyan, Anda dapat yakin. Pertama, Little Jing memiliki mentalitas yang sangat ulet. Dia tidak akan melakukan hal bodoh hanya untuk hal seperti ini. Kedua, tidak pasti bahwa Qin Yu akan berhasil hanya karena dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria. Suyan juga segera mengingat semua bakat luar biasa alam ilahi yang berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria. Dia kemudian juga mengangguk. Duan Muyu, Shen Tufan, Hui Yinhou, dan Zhou Xian, adakah di antara mereka yang mudah ditangani? Bahkan jika Qin Yu adalah pengrajin artefak Grandmaster, dia hanya bisa dianggap berada di sekitar tingkat yang sama dengan keempatnya. Hanya ada 20% kemungkinan dia bisa menang dalam pencarian pengantin pria. Ketika Qin Yu gagal dalam pencarian pengantin pria, maka mungkin dia akan berakhir dengan jinger, kata Huang Fuyu sambil tersenyum. Suyan sedikit mengangguk. Dia mendesah rendah dan berkata, kami hanya bisa berharap Qin Yu gagal. Imperial City, rumah besar Huang Fujing. Hari semakin gelap, di bawah langit malam, di bawah cahaya lentera yang samar-samar, Qin Yu dan Huang Fujing duduk bersebelahan satu sama lain di bangku batu. Di belakang mereka ada pohon willow yang melengkung. Banyak cabang pohon willow berada di bawah, tertiup oleh udara dan bergerak di samping keduanya. Qin Yu diam. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk masalah waktu. Dia melirik Huang Fujing di sampingnya. Rambut Huang Fujing sedang tertiup angin. Itu bergerak maju mundur di depan mata Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa Huang Fujing ini agak menyedihkan. Qin Yu, kecepatan budidaya Anda benar-benar cepat. Huang Fujing adalah orang pertama yang berbicara, itu tidak buruk, tanggapan Qin Yu tampak agak canggung. Saat itulah Huang Fujing menghela nafas rendah. Baru sekarang aku mengetahui bahwa kamu telah berlatih sekeras itu, sebenarnya semua untuk adik perempuan Jiang Li. Itu benar, adik perempuan Jiang Li memang orang yang sangat baik. Siapapun yang pernah berhubungan dengannya biasanya akan menyukainya.
Itu benar, Lear adalah orang yang sangat baik. Qin Yu tidak dapat menahan diri dari memikirkan tentang Lear. Begitu dia memikirkan Lear, Qin Yu menampilkan senyum damai. Huang Fujing melirik Qin Yu dan melihat ekspresi wajahnya. Dia tersenyum pahit. Qin Yu katakan mengapa ketika seseorang menyukai orang lain sangat sulit bagi mereka untuk menjelaskan alasan mengapa mereka menyukai orang lain. Setelah berada di alam ilahi selama bertahun-tahun ini, saya sama sekali tidak menemukan pria lain yang suka. Namun setelah menghubungi Anda lebih lama, saya merasa Anda menarik saya. Mengapa demikian? Bahkan saya sendiri tidak mengerti mengapa. Huang Fujing mengucapkan kata-kata itu perlahan seolah dia sedang berbicara tentang orang lain. Dia tidak menganggap bahwa Qin Yu ada di sampingnya sama sekali. Qin Yu terkejut, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Apa yang dibicarakan oleh Huang Fujing ini? Qin Yu merasakan semburan sakit kepala. Dia melihat ke arah Huang Fujing di sampingnya. Putri Jing, tentang itu saya juga tidak begitu yakin. Lalu bagaimana denganmu dan adik perempuan Jiang Li? Huang Fujing buru-buru bertanya. Pada saat yang sama dia melihat ke Qin Yu. Setelah menyebutkan Jiang Li, Qin Yu sekali lagi mulai tersenyum. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Putri Jing, sejak saya masih bayi hingga dewasa saya selalu bekerja keras untuk melatih diri saya dan melawan orang lain. Aku bahkan menjadi menyukai perasaan menantang diriku sendiri. Namun tatapan Qin Yu telah berubah menjadi berkabut. Ketika saya bersama dengan Lear, saya merasa hati saya sangat damai. Seolah-olah sebuah perahu kesepian telah kembali ke pantai. Di alam fana saya telah mengenal Lear selama beberapa puluh tahun. Tidak ada yang mengguncang dunia yang terjadi di antara kami juga. Kami juga tidak memiliki pemisahan hidup dan mati yang tak terlupakan. Yang kami miliki hanyalah kepedulian dan perhatian damai yang kami miliki untuk satu sama lain. Satu ekspresi dari mata, satu senyuman, kami bisa merasakan pemikiran orang lain yang hanya memikirkan itu. Qin Yu memiliki senyum yang sangat alami di wajahnya. Huang Fujing dengan tenang mendengarkan Qin Yu saat dia melihat ke arah Qin Yu. Senyum Qin Yu benar-benar lembut. Hanya senyum itu tertuju pada adik perempuan Jiang Li. Saat dia bermain catur saya akan mengawasinya dari samping. Saat saya mengobrol dengan orang lain dia akan membawakan teh atau buah-buahan untuk kami. Hari-hari itu saya selalu mengingatnya. Qin Yu menutup matanya. Kedalaman hati Qin Yu sebenarnya sangat lelah. Hanya ketika dia bersama dengan Lear barulah dia bisa melonggarkan dirinya sendiri. Menjadi terbenam dalam ingatannya sepenuhnya, Qin Yu hanya berhasil bangun kembali setelah beberapa waktu. Baru pada saat ini Qin Yu ingat bahwa dia sedang mengobrol dengan Huang Fujing. Maafkan aku, Qin Yu melihat ke Huang Fujing. Ekspresi Huang Fujing juga berubah menjadi damai. Dia sedang menonton Qin Yu dan menunggunya untuk membuka matanya sepanjang waktu. Dia kemudian tersenyum ke Qin Yu. Anda tidak perlu meminta maaf. Mendengar apa yang Anda katakan, saya sudah bisa memberitahu perasaan yang Anda berdua miliki satu sama lain. Huang Fujing tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, Qin Yu, saya harap Anda tidak menganggapnya lucu, tetapi saya tidak pernah berbicara tentang masalah pria dan wanita sebelumnya. Mengenai itu saya sama sekali tidak menyadarinya. Yang saya miliki hanyalah sensasi bingung itu. Namun setelah mendengar apa yang Anda katakan saya jadi tahu, bahwa kebahagiaan seorang wanita seharusnya memiliki pria yang menyayanginya dan peduli pada setiap aspek dirinya. Aku benar-benar iri pada adik perempuan Jiang Li. Hanya kamu sudah memilikinya. Huang Fujing menghembuskan napas dalam. Dia kemudian berdiri dan tersenyum ke Qin Yu. Qin Yu, ada banyak orang yang mengejar adik perempuan Jiang Li. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan harapan terbaik saya kepada Anda. Qin Yu menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Huang Fujing mungkin masih bingung tentang masalah ini di dalam hatinya, kondisinya jauh lebih baik daripada saat dia berada di Istana Kaisar Sage Timur Tertinggi. Terima kasih,
Qin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Segera setelah itu Qin Yu meninggalkan rumah Huang Fujing. Ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia pilih. Dia hanya memiliki Jiang Li di dalam hatinya. Dia tidak bisa secara paksa membuat dirinya memiliki perasaan terhadap seorang gadis hanya karena gadis itu memiliki perasaan padanya. Terkadang seseorang harus tidak berperasaan. Di dalam aula utama Mystic Palace, Qin Yu melirik dua orang di belakangnya. Sambil tersenyum dia memerintahkan, "Ayo pergi." "Ya Tuan." Qiu Zongfu dan Paman Fu menjawab dengan hormat. Kali ini Qin Yu tidak membawa banyak orang bersamanya. Di permukaan hanya Qiu Zongfu dan Paman Fu. Namun dia juga telah menempatkan lebih dari 100 pelayan Dewa Surgawi ke dalam Villa Misty Mountain. "Lier, aku berangkat ke kota salju terapung," kata Qin Yu dengan transmisi suara hati. The New Cosmos diciptakan oleh Qin Yu. Dengan satu niat Qin Yu mampu membuat suaranya terdengar di telinga Lier. Suara Lier yang sedikit bersemangat juga terdengar di hati Qin Yu. Qin Yu, Qiu Zongfu dan Paman Fu meninggalkan istana mistik seperti ini. Mereka kemudian meninggalkan Gunung Dazzling Gold di wilayah timur terbesar dan mencapai Arai Menyampaikan. Setelah itu mereka masuk melalui Arai Menyampaikan dan tiba di lokasi di bawah kota salju terapung wilayah utara Utmos. Tepat setelah Qin Yu, Paman Fu dan Qiu Zongfu keluar dari Conveying Arai, mereka merasakan ledakan sensasi dingin di wajah mereka. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, yang mereka lihat hanyalah sejumlah besar salju yang menutupi semuanya. Qiu Zongfu yang berdiri di belakang berkata, "Daerah di sekitar kota salju terapung bersalju sepanjang tahun. Ini sangat fantastis." Qin Yu sedikit mengangguk, pandangannya tertuju pada kota terapung yang sangat besar di langit itu. Kepingan salju beterbangan, namun kota besar itu masih sangat glamor. Tembok kota yang benar-benar berwarna hitam serta ukuran kota yang sangat besar itu memberikan sensasi yang sangat menindas. Qin Yu melihat ke kota salju terapung dan berkata dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu melihat kota salju terapung. "Tuan, ayo terbang ke pintu masuk kota salju terapung dulu." "Bagus, ayo pergi." Qin Yu langsung menyebarkan domain spasial dan membawa Paman Fu terbang bersamanya. Qiu Zongfu mengikuti di belakang mereka. Segera Qin Yu tiba di gerbang kota salju terapung. Ada platform lingkar 100 meter di luar gerbang. Qin Yu dan mereka mendarat di platform ini. "Kalian semua siapa? Ini adalah kota salju terapung di wilayah paling utara. Kecuali Anda punya tugas di sini, Anda tidak diizinkan masuk." Suara bersemangat tinggi itu terdengar dari gerbang kota. Sikap yang luar biasa, Qin Yu tersenyum sambil melihat ke gerbang kota. Ada dua penjaga Dewa Surgawi di gerbang kota dan banyak lainnya berdiri di tembok kota. Qiu Zongfu segera melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Tuanku adalah kepala istana Mystic Palace di wilayah timur tertinggi, kamu cepat pergi dan laporkan itu." Kepala istana Mystic Palace. Kedua Dewa Surgawi itu saling melirik. Seorang master istana dari Gunung Dazzling Gold memiliki status yang bahkan lebih dihormati daripada Dewa Surgawi tingkat tinggi biasa. Sikap kedua Dewa Surgawi ini segera berubah. Mereka tersenyum pada Qiu Zongfu. "Mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi dan melaporkannya." Tanpa surat undangan, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang masih harus menunggu. Hanya dalam beberapa napas waktu seseorang terbang turun dari tembok kota dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah pemuda tampan yang mengenakan baju besi perang perak. Pemuda tampan ini berhasil menentukan dengan pandangan sekilas bahwa Qin Yu adalah pemimpin dari ketiganya. Yang ini adalah Kapten Skuadron Penjaga Kota. Zhou Jianfei memberikan penghormatan kepada Tuan Istana Qin Yu. Pemuda tampan itu tersenyum dengan rendah hati ke Qin Yu dan berkata, "Anda kenal saya?" Qin Yu sedikit terkejut. Dia ingat bahwa dia belum mengumumkan namanya. Zhou Jianfei sedikit tersenyum dan berkata,
Siapapun di alam ilahi yang sedikit lebih tahu tentang nama besar Istana Master Qin Yu dan bahwa Istana Master Qin Yu adalah pengrajin artefak Grandmaster baru. Dalam hal kekuatan Istana Master Qin Yu bahkan setingkat di atas Grandmaster Ouyezi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Jianfei ini, Qin Yu berhasil membuat banyak koneksi di dalam hatinya. Hanya berapa lama sejak dia membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Tidak pernah dia menyangka bahwa seorang kapten skuadron menengah dari kota salju terapung di wilayah utara Utmos tahu tentang dia. Tampaknya masalah ini telah menyebar dengan sangat cepat dan luas. Istana Master Qin Yu, apa alasan kedatanganmu kali ini sehubungan dengan pencarian pengantin pria putri? Mengatakan bahwa Zhou Jianfei dengan senyum di wajahnya. Qin Yu memandang Zhou Jianfei dengan ekspresi kaget. Istana Master Qin Yu tidak perlu kaget. Di tahun-tahun ini bakat luar biasa yang datang ke kota salju terapung kami, sebagian besar dari mereka datang untuk putri kami. Zhou Jianfei melanjutkan. Qin Yu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia langsung berkata, tepat sekali. Saya datang tepat untuk berpartisipasi dalam pencarian pria itu. Zhou Jianfei menunjukkan ekspresi ceria. Dia berkata, status Istana Tuan Qin Yu sangat tinggi. Selain itu Anda juga pengrajin artefak Grandmaster baru. Di seluruh alam ilahi tidak banyak bakat luar biasa yang bisa menandingi Istana Master Qin Yu. Masalah pencarian pengantin pria ini, saya percaya Istana Master Qin Yu sangat penuh harapan. Izinkan saya mengirim seseorang untuk menyampaikan masalah ini ke kota kekaisaran dulu. Zhou Jianfei segera melambaikan tangannya dan memanggil seseorang. Tuanku, prajurit Dewa Surgawi itu membungkuk saat dia menunggu pesanan. Pengrajin artefak Grandmaster dari Gunung Dazzling Gold wilayah timur terbesar Istana Master Qin Yu datang tepat untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria sang putri. Anda harus segera melaporkan masalah ini ke kota kekaisaran, Zhou Jianfei berteriak. Baik tuanku, prajurit Dewa Surgawi itu setelah mendengar kata-kata Master Istana dan pengrajin artefak Grandmaster segera mulai merasakan ledakan getaran. Dia mengintip Qin Yu dan kemudian melanjutkan dengan cepat menuju kota kekaisaran. Seandainya orang biasa datang untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria, maka Zhou Jianfei dengan santai akan mengatur tempat tinggal untuk mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk diumumkan ke kota kekaisaran. Hanya untuk orang-orang besar sejati berita kedatangan mereka akan segera dilaporkan kembali ke kota kekaisaran. Istana Master Qin Yu, tolong ikuti saya ke rumah penjaga untuk beristirahat dulu. Dalam waktu singkat Yang Mulia Sage Emperor pasti akan mempersiapkan pengaturan untuk Istana Master Qin Yu, kata Zhou Fei sopan dan rendah hati ke Qin Yu. Kalau begitu aku akan merepotkan saudara Zhou. Qin Yu tersenyum ringan ke Zhou Jianfei. Qin Yu memiliki kesan yang sangat baik tentang Zhou Jianfei ini. Berita kedatangan Qin Yu di kota salju terapung telah melewati banyak orang. Pada akhirnya itu adalah pelayan Kaisar Sage Utara terbesar yang secara pribadi bergegas ke tempat peristirahatan Kaisar Sage Utara terbaik Jiang Fan untuk melaporkan masalah ini kepadanya. Istana Kaisar Sage Utara terbesar, di tepi kolam di bagian timur istana. Kaisar Bijak Utara yang paling utama Jiang Fan saat ini sedang memancing dengan santai. Seorang wanita cantik yang mengenakan gaun kasa biru muda berjalan ke Jiang Fan dengan cepat. Yu Sang, ada apa? Yang Mulia, sebelumnya sebuah berita telah dikirim dari gerbang kota. Dikatakan bahwa kepala istana Mystic Palace Gunung Dazzling Emas di wilayah timur tertinggi, yaitu pengrajin artefak Grandmaster baru Qin Yu, telah tiba di kota kami. Yu Sang berkata dengan hormat. Jiang Fan segera berdiri. Dia berbalik dan melihat ke arah Yu Sang. Dia memiliki ekspresi ceria di matanya. Apakah Anda berbicara tentang Qin Yu yang pengerjaan artefaknya adalah tingkat yang lebih tinggi daripada Ouyezi? Itu benar Yang Mulia, Yu Sang berkata dengan hormat. Cepatlah Anda secara pribadi membawa orang untuk menerimanya.
Adapun di mana harus mengaturnya dia untuk tinggal di Floating Cloud Mansion. Benar rumah awan terapung. Jiang Fan segera berkata, The Floating Cloud Mansion adalah rumah yang relatif terkenal di kota salju terapung wilayah utara. Kota salju terapung juga merupakan tempat tanpa pengrajin artefak Grandmaster. Terkadang Jiang Fan juga akan kesal karena masalah artefak ilahi surgawi. Untuk berteman dengan pengrajin artefak Grandmaster itu adalah masalah yang sangat penting. Yang mulia, berita yang dikirim dari gerbang kota mengatakan bahwa Qin Yu datang kali ini untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria. Yu Sang menambahkan, Jiang Fan sedikit terkejut. Pencarian pengantin pria. Pada saat ini Jiang Lan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bahagia sekaligus tertekan. Dia senang bahkan Qin Yu, seorang pengrajin artefak Grandmaster, telah datang untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria. Dia tertekan karena dia masih belum menentukan tanggal untuk pencarian pengantin pria. Oh saudara kedua, kamu selalu begitu protektif terhadap Lear. Bagaimana Anda ingin saya menghadapi orang-orang di dunia? Jiang Fan juga tidak punya cara untuk berurusan dengan Jiang Lan. Untuk masalah pencarian pengantin pria, Jiang Lan telah mengatakan bahwa dia bahkan akan melawan saudaranya dengan nyawanya dalam hidup. Lalu apa yang mungkin dilakukan Jiang Fan? Kekuatan saudara keduanya pasti tidak kalah dengannya. Namun Qin Yu, pengrajin artefak Grandmaster baru yang berharap menjadi dewa pengrajin baru, datang untuk berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria, pasti membawa kebahagiaan luar biasa bagi Jiang Fan. Yu Sang, kamu harus mempersiapkan masalah kediaman Qin Yu di Floating Cloud Mansion. Ingat, jika Qin Yu memiliki permintaan apapun, pastikan untuk memuaskan mereka dengan kemampuan terbaik Anda. Jiang Fan mempercayakan tugas itu pada Yu Sang. Ya yang mulia, Yu Sang berkata dengan hormat. Bagus, kamu bisa pergi. Jiang Fan melambaikan tangannya untuk membubarkan Yu Sang. Namun saat ini dia mulai mengerutkan kening. Dia sedang berpikir, sekarang bahkan ini tiba-tiba muncul Grandmaster Artifact Craftsman Qin Yu telah datang, tampaknya proses pencarian pengantin pria akan sedikit lebih rumit. Jiang Fan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Mencoba mendapatkan putri saya, bagaimana mungkin itu mudah, jika masing-masing setiap dari mereka tidak menunjukkan ketulusan mereka. Jiang Fan menjadi semakin jelas tentang rencana pencarian pengantin pria. Calon mertua saya itu benar-benar ramah dalam perlakuannya terhadap saya. Qin Yu menatap rumah elegan di hadapannya. Setelah berjalan di kota salju terapung, rumah awan terapung di hadapannya ini jelas merupakan salah satu dari 10 rumah besar di kota salju terapung. Dia kemudian melihat ke tim pelayan di sampingnya. Istana Master Qin Yu, semua pelayan ini diatur oleh Yang Mulia. Mereka akan memenuhi kebutuhan sehari-hari Istana Guru Qin Yu. Jika kepala Istana Qin Yu memiliki permintaan, silakan instruksikan mereka. Mereka akan mengirimkan informasi kembali ke kota kekaisaran. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda, kata Yu Sang sambil tersenyum. Qin Yu sedikit membungkuk. Terima kasih Kaisar Sage Utara yang terbesar dan terima kasih Nona Muda Wu Sang. Dalam hal ini Istana Master Qin Yu saya akan pergi. Setelah melihat kepergian Wu Sang, Qin Yu berkata pada Qiu Zongfu. Qiu Zong, siapkan pengaturan untuk para pelayan ini. Aku punya masalah untuk dibicarakan dengan Paman Fu. Ya Tuan, Qiu Zongfu langsung berjalan menuju para pelayan itu. Adapun Qin Yu, ia masuk ke Cloud Mansion terapung dengan Paman Fu. Setelah berjalan beberapa lama, Qin Yu memilih taman di mansion. Di dalam taman itu ada bangunan paviliun. Setelah masuk ke dalam taman, Paman Fu, kita telah sampai di kota salju terapung. Menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Qin Yu meminta saran Paman Fu. Paman Fu tersenyum jujur dan penuh perhatian. Guru, tidak banyak gunanya Anda bertanya kepada saya tentang masalah ini. Orang yang seharusnya Anda tanyakan adalah Tuan Jiang Lan. Paman Lan. Qin Yu sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum seolah-olah dia tiba-tiba mengerti sesuatu.
Tepat sekali, Paman Lan pasti akan menjadi orang yang paling akrab dengan semua kekuatan dan hubungan mereka di kota salju terapung. Menanyakan Paman Lan pasti akan memberikan saran yang paling sesuai. Yu kecil, suara yang akrab terdengar dari dekat sini. Qin Yu menoleh untuk melihat, dia sangat terkejut. Paman Lan, orang yang telah tiba justru Jiang Lan. Jiang Lan mengenakan gaun berwarna emas gelap. Dia berjalan sambil tersenyum. Awalnya aku mengira masih butuh waktu bagimu untuk datang. Aku telah merencanakan agar Kaisar Sage Utara terbesar secara resmi memulai pencarian pengantin pria dalam 10 tahun. Tidak pernah saya mengantisipasi bahwa Anda sudah datang. Terima kasih Paman Lan, saya telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu. Karena itu saya tentu ingin datang secepat mungkin, Qin Yu menjawab. Kalau begitu kamu harus segera mengirim Lear. Untuk secara resmi memulai pencarian pengantin pria, kami tidak bisa kekurangan Lear. Jiang Lan memarahi Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tiba-tiba menyadari hal itu dan segera berniat untuk mengirim Lear keluar. Jiang Li muncul dari udara tipis di samping Qin Yu. Kakak Qin Yu, terkejut kata Lear. Orang pertama yang dilihat Lear adalah Qin Yu. Setelah itu dia melihat Paman Lan. Dia segera berkata pada Paman Lan. Paman Lan kamu sudah datang. Tentu saja saya harus datang. Ketika saya pergi untuk memberitahu ayah kekaisaran, bahwa pencarian pengantin pria dapat dimulai Anda jelas harus ikut dengan saya. Dengan Anda memberitahu dia tentang hal itu sendiri, maka itu akan menjadi benar dan pantas, kata Jiang Lan sambil tersenyum ringan. Lear sedikit mengangguk. Yu kecil kalau begitu aku akan pergi dengan Lear. Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Tolong tunggu sebentar, Qin Yu segera berkata. Yu kecil apakah ada yang lain? Jiang Lan memandang Qin Yu dengan bingung. Qin Yu segera mengatakan masalah itu di dalam hatinya. Paman Lan apakah ada yang harus saya lakukan setelah tiba di sini? Setidaknya aku harus menjalin hubungan yang baik dengan beberapa orang di kota salju terapung kan. Qin Yu saat ini tidak tahu apa-apa tentang kota salju terapung wilayah utara. Jiang Lan segera mulai tersenyum. Yu kecil kamu terlalu banyak berpikir. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tetap di kota salju terapung, kata Paman Lan sambil tersenyum. Tetap di kota salju terapung. Qin Yu tidak dapat memahaminya. Jiang Lan mengangguk dan berkata dengan pasti. Itu benar kamu hanya perlu tetap berada di Floating Cloud Mansion. Anda tidak perlu keluar sama sekali. Tunggu saja berita kedatangan Anda di kota salju terapung akan segera menyebar ke seluruh kota salju terapung. Saat itu pasti akan banyak orang yang datang berkunjung. Jumlah orang yang ingin berteman dengan pengrajin artefak Grandmaster sangat banyak. Haha benar, Qin Yu mulai tertawa. Orang di tempat itu bingung sedangkan penonton melihat sesuatu dengan jelas. Mengenai pernikahan antara Qin Yu dan Lear, Qin Yu menjadi tidak dapat berpikir dengan tenang. Dia benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang pengrajin artefak Grandmaster. Bagi para ahli dari alam ilahi, artefak ilahi surgawi sangat penting. Bahkan jika dewa surgawi tingkat tinggi memiliki artefak ilahi surgawi yang baik, dia pasti masih memiliki teman atau kerabat. Untuk teman dan kerabat dia masih harus menjadi akrab dengan Qin Yu. Anda hanya perlu menerima orang-orang itu dengan baik. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu karena kamu sudah tiba di kota salju terapung, dalam beberapa hari aku akan pergi menemui Kaisar Sage Utara terbesar bersama Lear dan memberitahunya untuk mempersiapkan pencarian pengantin pria publik. Baik, aku sudah menyiapkan semuanya. Qin Yu mengangguk dan berkata dengan pasti. Setelah itu Qin Yu menyaksikan Jiang Lan dan Lear pergi. Hari-hari berikutnya persis seperti yang diprediksi Paman Lan. Saat Qin Yu seorang pengrajin artefak Grandmaster telah tiba di kota salju terapung itu telah menyebabkan banyak orang datang berkunjung ke rumah awan terapung. Jumlah orang yang dikenal Qin Yu menjadi semakin banyak.
Dari orang-orang yang tiba selama mereka memiliki sedikit status dan posisi di kota salju terapung, Qin Yu akan memperlakukan mereka dengan baik. Di dalam ruang tamu dari Floating Cloud Mansion, Tuan Pangeran dari kota hukuman Guntur Zhou Xian ada di luar dan mencari penampilanmu, kata Paman Fu ke Qin Yu dengan hormat. Hal ini menyebabkan Qin Yu menjadi sedikit terkejut. Apa katamu? Siapa orang di luar itu? Qin Yu bertanya. Pangeran dari kota hukuman Guntur Zhou Xian. Paman Fu mengatakannya lagi. Qin Yu tanpa sadar mulai mengingat pemandangan dari saat itu. Saat itu Zhou Xian menghancurkan ruang itu dengan satu lambaian tangannya. Kota dari alam fana itu benar-benar hancur. Bahkan anak kecil yang lucu yang sedang makan semak yang dilapisi gula telah kehilangan nyawanya. Saya memahami surga lebih dari Anda. Kata-kata yang tersisa dari Zhou Xian ke Qin Yu adalah sesuatu yang masih diingat Qin Yu. Qin Yu masih ingat dengan jelas ekspresi di mata anak kecil yang lucu itu sebelum dia meninggal. Zhou Xian kan? Mata Qin Yu sedikit menyipit. Sudut mulutnya kemudian mulai naik sedikit. Paman Fu, kamu bisa membiarkan Zhou Xian itu masuk. Aku akan menerima pangeran ini dari kota hukuman Guntur. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.